Selamat sore inang semuanya. Marilah kita mengikuti PA Ina hari ini. Sebelumnya kita terlebih dahulu bernyanyi dari buku ND nomor 753 ayat 1. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pada sore hari ini Engkaulah yang memberkati kami sehingga firman yang akan kami dengarkan bersama-sama dapat membantu kami untuk lebih mengenal kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita dengarkan bersama pada PA kita hari ini tertulis di dalam Mazmur 27 ayat 4 hingga dengan ayat 8. Demikianlah isinya, marilah kita bersama-sama memperhatikannya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingin. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyiannya di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekelilingku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan, seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Melalui teks ini kita ingin diajak untuk memikirkan secara serius di dalam kehidupan kita. Apa yang kamu inginkan? Seorang pernah bercerita dalam pengalaman pelayanannya demikian. Suatu waktu tanpa dia duga dan harapkan, sekelompok orang menghadang dia bersama jemaatnya yang sedang beribadah. Mereka ingin membubarkan ibadah yang dipimpinnya. Namun dengan tenang dan penuh keyakinan pada Tuhan bahwa semuanya akan baik, dia pun meneruskan pelayanannya yang tepat saat itu sedang berkhotbah. Ketenangan itu membuat jemaatnya diam dan tenang, walaupun di luar sudah lalu lalang beberapa orang berbaju seragam. Setelah ibadah selesai, ibadah pun ditutup. Pelayan itu pun keluar bersama jemaat yang dipimpinnya, pulang tanpa berkata apapun kepada orang-orang yang menghadangnya. Selanjutnya apa yang dilakukannya sebagaimana mestinya dia lakukan. Gangguan tetap datang sehingga sementara mereka memilih tempat yang aman dan kuasa Tuhan mereka alami melindungi dan menjaga mereka. Sehingga takut dan gentar teratasi dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Itulah yang disaksikannya dan dialaminya. Pemazmur menyatakan dan bersaksi bahwa dalam perjalanan hidupnya Tuhan tidak pernah diam dan membiarkannya berjalan seorang diri. Tuhan selalu ada bersamanya saat jalan-jalan yang dilaluinya penuh kabut dan kegelapan, penuh cadas dan gersang, kering seperti berjalan di gurun pasir. Mencari perlindungan, sungguh Tuhan ada menyelamatkannya. Tuhan menjadi benteng keselamatannya. Pengalaman berjalan bersama Tuhan menumbuhkan semangat dan harapan yang kuat. Bersama dengan Tuhan, kepada siapa kita menjadi takut atau gentar? Tak ada seorang pun atau kekuatan apapun yang dapat menandingi pengamanan dari Tuhan.
sekalipun dengan segala upaya dan kekuatan para penyerang ingin menyerang pemazmur. Dia bersaksi bahwa ia tetap percaya tangan Tuhan dan perlindungan Tuhan mengatasi semuanya. Dengan latar belakang pengalaman rohani inilah, pemazmur menetapkan sikap imannya dan permohonannya kepada Tuhan. Keinginan dan kerinduannya pada Tuhan disampaikannya di dalam doa-doa permohonannya. Dia ingin seumur hidupnya di rumah Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baik Tuhan. Sebuah tekad iman yang kuat dan hidup. Diam di rumah Tuhan. Maksudnya, ia sungguh ingin mempersembahkan seluruh hidupnya bersama Tuhan. Melakukan segala sesuatu yang bermakna untuk Tuhan. Baik Tuhan sebagai tanda penyertaan Tuhan dalam tradisi orang Israel. Baik Tuhan atau kemah suci atau tabut perjanjian itu hendak menunjukkan kehadiran Tuhan. Ini berarti dimanapun kita berada, Tuhan selalu ada menjaga dan mengawasi kita. Diam di bait Tuhan itu berarti berjalan bersama dengan Tuhan, selalu merasakan kehadiran Tuhan. Maka jaminan keselamatan, perlindungan dari bahaya selalu tersedia bagi kita. Ada tempat yang paling aman di dalam kemahnya, terlindung dari serangan musuh, dan dengan kuat kuasanya mengangkat ke atas gunung batu. Ini semua gambaran dari betapa Tuhan Allah berkuasa di segala keadaan dan tempat. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang setia kepadanya. Tuhan menjaga dan melindungi. Tangannya kokoh memberikan perlindungan sehingga benar-benar bebas dan dari segala ancaman maut. Keselamatan, perlindungan dan pengawasan Tuhan membuat pemazmur bahkan setiap orang yang percaya berdiri tegak. Di sini dikatakan kepalanya memandang tegak berdiri. Artinya orang percaya memandang ke depan, melihat seberapa kuat musuh yang akan menghadang dan semua kekuatan dan upaya musuh dia yakini tidak sebanding dengan perlindungan Tuhan. Dengan kepala tegak lurus, itu berarti ada harapan yang kuat, waspada terhadap tipu daya. Dan karenanya pemazmur bersukacita dan di dalam kemah Tuhan dia mempersembahkan persembahan dengan sukacita dan nyanyian mazmur pujian pada Tuhan. Persembahan disampaikan kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, dengan pengenalan yang benar pada Tuhan. Sebab siapakah dia sehingga harus dilindungi oleh Tuhan? Pemazmur sadar sepenuhnya betapa berharganya hidupnya bagi Tuhan. Dan karena itu dia tetap memohon pengasihan Tuhan supaya selamanya Tuhan menyertainya. Ia berharap dan yakin bahwa Tuhan mendengarkan seruan doa permohonannya. Dia ingin diam di rumah Tuhan seumur hidupnya, menikmati kemurahan Tuhan dan mempersembahkan korban persembahan dan nyanyian mazmur kepada Tuhan. Pemazmur juga mencondongkan hatinya kepada Tuhan. Hati sebagai pusat kehidupan kita. Hati sebagai yang utama dipersembahkan bagi Tuhan dengan terus setia mengikuti firman Tuhan. Secara tekun, setia, konsisten mencari Tuhan dalam terang kebenaran firman-Nya. Bagaimana dengan pengalaman rohani kita semua? Dapatkah kita bersaksi bahwa hidup yang kita jalani sekarang, seperti apa kita ada sekarang, ini sungguh karena Tuhan yang melindungi kita? Lalu, apakah pengalaman iman ini mendorong kita untuk mencari yang utama dan prioritas dalam hidup kita? Apa keinginan kita? Sungguhkah kita ingin diam di rumah Tuhan, berjalan bersama Tuhan, atau kita ingin berjalan sendiri? Apakah kita mau mengutamakan firman Tuhan atau petunjuk yang lain? Meyakini penjagaan dan pengawasan Tuhan atau mengandalkan kekuatan pengamanan kewaspadaan kita sendiri? Saat musuh-musuh ada atau bahaya sedang mengancam kita, apakah kita tetap percaya Tuhan membuat kita aman sehingga kita tidak khawatir,
tidak gemetar, tidak takut. Atau justru ketakutan menguasai kita sehingga kita lari kepada kekuatan yang lain di luar Tuhan. Diam di rumah Tuhan berarti selalu mau berjalan bersama dengan Tuhan, mengikuti firman Tuhan. Percaya Tuhan selalu ada hadir di semua aspek kehidupan kita yang sedang kita jalani. Diam di rumah Tuhan itu berarti mengarahkan pandang kita hanya kepada Tuhan, sehingga semua yang kita kerjakan menjadi persembahan dan mazmur pujian kita bagi Tuhan. Bersama Tuhan itulah yang utama kiranya bagi kita. Dengan bersama Tuhan, maka dosa, kejahatan, ketidakjujuran, ketidakadilan, pertengkaran, kegeraman, amarah, dendam, sakit hati pasti berlari meninggalkan kita. Diam di rumah Tuhan itu berarti kita ingin hidup selalu bersama-sama dengan Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan, maka hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Dengan damai sejahtera, kita bisa menikmati kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami memohon pengasihan-Mu, kiranya kami dikuatkan dan dimampukan untuk setia berjalan bersama dengan Engkau. Tolonglah kami supaya kami tetap meyakini berjalan bersama dengan Engkau, itulah kehidupan kami. Kami mau seluruh hidup kami dalam penyertaan-Mu, karena dengan penyertaan-Mu kami yakin kami dimampukan untuk mengatakan tidak kepada hal-hal yang tidak baik. Kami mampu mengatakan tidak kepada dosa, amarah, dendam, kebencian. Dan kami ingin mau bersama-sama melakukan kehendak-Mu dan hidup kami ada di dalam damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kuatkanlah kami semua kaum ibu untuk mengandalkan Engkau saja di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Allah Bapa kami, kekal sampai selama-lamanya di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 435 ayat 1. Kita bersama-sama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kalau ada pertanyaan Inang, boleh disampaikan melalui WA. Terima kasih.